welcome back to my channel, Historian Angel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Jadi video ini merupakan part 2 dari video sebelumnya. Pastinya bisa cek sini ya guys. Atau kalian bisa cek link di kolom deskripsi di bawah ini guys. Jadi kalau sudah penasaran, kita boleh saja check it out. Dia suka menyiksa para pelayannya hanya untuk bersenang-senang saja. Pada suatu hari, seorang pelayan yang bernama Dorothy Santos atau yang bernama Dorka mengajarinya ilmu satanisme. Setelah jadi beberapa lama, Satanisme itu merasa kayak, kok aku belum cantik-cantik juga ya? Apa yang salah nih? Hingga suatu hari, ada seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth. Nah, tiba-tiba, secara tidak sengaja, pelayan ini menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Langsung murka si Elizabeth ini, ditampar oleh pelayan itu keras-keras. Dan kemudian tangannya pun terkena darah dari pelayan itu. Melihat darah tangannya, si Elizabeth ini yang telah terpengaruh ajaran si Dorka langsung percaya bahwa darah gadis muda itu dapat membuatnya awet muda. Kemudian, disuruhnya lah pelayannya itu, Johannes dan Dorka, untuk menarik gadis tersebut ke sebak mandinya, lalu memotong mandinya. Setelah gadis tersebut kehabisan darah dan meninggal, segera si Elizabeth ini masuk dalam bak mandi itu. Oh iya guys, untuk melakukan aksi ini, Elizabeth dibantu 4 kaki tangannya, yaitu Dorka, Johannes Ushvari atau yang dikenal dengan nama Fichko, Ilona Jo yang merupakan pengasuh anak-anaknya, dan Anna Dracula. Pada tahun 1609, Anna Dracula ini meninggal dunia, dan dia pun digantikan oleh R.G. Majorova. Elizabeth dan kaki tangannya ini mengubah kastil Stitch menjadi pusat teror dan penyiksaan. Bahkan, untuk memenuhi kesenangannya itu, ia memiliki kamar khusus penyiksaan dalam kastilnya yang bernama Hurley Ship's Torture Chamber. Ia juga membuat kandang besi yang disebut Iron Virgin untuk menyiksa para pelayannya. Dalam kandang besi ini terdapat mata tombak dan pisau-pisau. Terus di bawahnya nih guys, terdapat kolam untuk tempat darahnya. Korban Elizabeth pada awalnya adalah para pelayannya yang masih muda dan masih perawan. Pelayan yang cerewet dijahit mulutnya, dan yang berani melawan dipukulin sampai berdarah-darah. Pelayannya yang berani mencuri diikat di pohon dan biarkan hingga mati membungkuk. Ya pokoknya macam-macam lah guys. Terus yang sudah disiksa digantung di sebak mandi dengan sayatan di nadinya. Dan yang sudah meninggal tinggal diambil darahnya. Kadang-kadang si Elizabeth ini berada dalam bak mandinya, menghadap ke atas menyaksikan korban-korbannya yang sedang sekarat. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Elizabeth ini melakukan kanibalisme. Waktu pelayannya semua sudah habis, si Elizabeth ini pun kemudian merekrut gadis-gadis muda di desa untuk dijadikan pelayan dengan gaji yang tinggi. Tapi ya, gitu deh, nasib mereka semua ya sama saja. Disiksa dan kemudian digantung di atas bak mandi, dan naginya dipotong, dan darahnya dibiarkan habis menetes ke dalam bak mandi. Nah, sesekali nih ya, si Elizabeth ini meminum darah korbannya. Katanya, supaya dia bisa mendapatkan inner beauty. Buset dah. Emang ngefek itu ya? Kalau tuwir, ya tuwir aja keles. Korban-korbannya awalnya dikuburkan dengan baik dan layak. Mereka didoakan oleh seorang pendeta dan dikuburkan di halaman gereja tersebut. Awalnya, pendeta ini tidak curiga karena katanya Elizabeth, mereka ini hanya mengalami kecelakaan saat bekerja. Tapi lama-kelamaan, si pendeta ini jadi curiga. Ya iya, karena kan korbannya makin hari makin banyak. Maka pendeta ini pun menolak untuk mendoakan dan menguburkan mereka. Karena tidak diterima, si Elizabeth ini pun mengancam pendeta tersebut untuk tidak mengatakan yang macam-macam kepada orang-orang. Dan akhirnya guys, mayat-mayat ini pun dibuang secara sembarangan oleh kaki tangannya si Elizabeth. Ada yang dibuang ke ladang lah, ada yang dibuang ke kebun sayur, dibuang ke belakang kastil. Ya, pokoknya dibuang suka-suka di mana lah guys, mau dibuang kemana itu. Ternyata, mandi darah perawan yang biasa dilakukannya itu tidak mampu menghentikan proses penuaan pada dirinya guys. Nah, si Elizabeth ini pun berpikir, apa mungkin karena ini darah kerendahan, maka dia nggak ngefek sama aku. Dan kemudian, dia pun menyuruh kaki tangannya untuk mencari bahkan menculik gadis-gadis dari keluarga bangsawan kelas rendah. Dia berpikir kalau mungkin darahnya mereka itu lebih berkualitas lagi guys. Tetapi, keputusannya itu menjadi bumerang bagi dia sendiri guys. Hilangnya para gadis bangsawan ini menjadi perbincangan dan menyita perhatian orang-orang berpengaruh seperti Raja Matthias II yang memiliki dendam terhadap Elizabeth ini guys.
hilangnya para gadis desa dan para pelayannya ya mungkin dapat diabaikan saja. Tapi, hilangnya para gadis bangsawan ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja guys. Pada waktu itu, orang-orang yang statusnya rendah dan tidak sederajat boleh disiksa, bahkan dibunuh. Penganiayaan apapun terhadap mereka tidak menjadi perhatian pihak berwenang. Sedangkan, bagi orang-orang yang berstatus tinggi, diperlakukan sesuai dengan kelasnya. Suatu hari, salah satu korbannya melarikan diri dan melaporkan ke pihak berwenang tentang kejadian yang ada di kasus tersebut. Maka, Raja Matias II pun memerintahkan Gyurturzo untuk menyelidiki laporan tersebut. Pada saat itu, Gyurturzo ini menjabat sebagai gubernur provinsi, dan Gyurturzo ini merupakan sepupu dari Elizabeth guys. Pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Gyurturzo menyerang kastil Kastyasya pada malam hari. Dan apa guys? Mereka semua kaget dengan apa yang mereka lihat. Banyak mayat yang bergelimpangan dengan kondisi yang mengenaskan, terikat dengan nadi yang tersayat. Beberapa di antaranya tergeletak di meja makan dengan kondisi yang sama. Dan di antara beberapa mayat itu, ada yang tubuhnya penuh dengan lubang-lubang. Dan beberapa gadis disekap sedang menunggu giliran untuk dieksekusi. Sementara itu guys, ratusan mayat ditemukan telah membusuk dan menumpuk di lorong-lorong bawah tanah. Ada juga yang ditemukan tergantung di atas bak mandi dengan darah yang menetes dan tubuh yang terkoyak. Setidaknya nih guys, ada 650-an jiwa yang telah menjadi korban si Elizabeth ini dalam kurun waktu 25 tahun guys. Wow. Pada tanggal 2 Januari 1611, persidangan pun digelar. Nah, sidang ini dipimpin oleh Theodosius Simiensis de Zulo. Keempat kaki tangan Elizabeth yang sudah tangkap kemudian diinterogasi dan disiksa. Tapi mereka semua menyangkal kalau mereka telah membunuh. Mereka ngakunya kalau mereka tuh hanya mengubur korban-korban si Elizabeth saja. Tapi pengadilan telah memutuskan bahwa mereka telah melakukan pembunuhan terhadap 570 orang. Dan kemudian, Dorcas dan Elena yang dianggap sebagai penyihir dibakar hidup-hidup. Si Johannes, kepalanya dipenggal dan tubuhnya dibakar. Sedangkan Elsie dieksekusi atau dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, si Elizabeth ini didakwa untuk kematian 80 orang dari sebangsawan. Nah, kalian tahu guys, si Elizabeth ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Aku gitu. Karena pada waktu itu, bangsawan terhormat sekelas Bathory ini tidak diperbolehkan secara hukum untuk ditangkap dan diadili. Raja Matias pun memerintahkan bahwa Elizabeth ini akan dikurung di kamarnya di kastil Kastyasya selama sisa hidupnya. Nah kemudian ya guys, para pekerja pun disuruh untuk menutup semua pintu dan jendela dan hanya menyisakan sebuah lubang kecil untuk memberikan makanan dan minuman. Nah 3 tahun kemudian nih guys, si Elizabeth ini pun meninggal dunia. Dia bunuh diri dengan menggigit pergelangan tangannya sendiri. Pada tanggal 21 Agustus 1614, si Elizabeth ini mewariskan seluruh hartanya kepada anak-anaknya. Tapi, Raja Matias yang punya banyak hutang dan terobsesi pada kekayaan si Elizabeth ini membuat gosip bahwa anaknya nanti itu pasti akan menjadi seperti ibunya. Maka, seluruh harta kekayaan milik si Elizabeth ini pun menjadi milik kerajaan Hungaria. Dan setelah itu, keturunan-keturunannya pun diusir dari Hungaria dan mereka pindah ke Polandia. Inilah akhir kisah kejayaan keluarga Bathory dan dinasti di Hungaria. Berdasarkan kesaksian seorang kerabat, Elizabeth Bathory ini dimakamkan di kapel keluarga di kastil Kastyasya pada tahun 1614. Tapi, karena menimbulkan keresahan yang tidak berkesudahan bagi para masyarakat, maka dia pun dipindahkan ke kastil Exeter pada tahun 1617. Anehnya nih guys, pada bulan November 1619, saat kuburan yang digali, tidak ditemukan jasad maupun tulang belulang sama sekali. Dan dikabarkan, sejumlah gadis muda tewas kehabisan darah. Apakah Elizabeth Bathory ini hidup kembali? Silahkan komen di bawah. Sebenarnya nih guys, kasus Elizabeth ini masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Ada yang bilang kalau warga zamannya itu hanya fitnah yang berbau politik. Ada beberapa fakta yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama nih ya, dari 289 kesaksian, 250-nya itu hanya gosip doang. Kedua, saat diinterogasi, kaki tangannya itu disiksa untuk mendapatkan pengakuan. Jadi, pernyataan itu tidak valid. Yang ketiga, fakta bahwa Raja Matias itu memiliki hutang yang sangat besar kepada keluarga Bathory. Kira-kira Elizabeth bersalah atau tidak? Silahkan komen di bawah. Ada yang mengaku pikiran saya. Kalau misalnya Elizabeth itu benar melakukan pembunuhan dan penyiksaan di kastilnya, anak-anaknya itu gimana ya? Apakah mereka juga ikut menyaksikan atau terlibat?
Silahkan komen di bawah. Oke guys, sampai sini dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share, klik subscribe and post notification. Untuk video berikutnya kalian bisa komen di bawah. Terima kasih bagi yang sudah nonton video saya. Bye bye.